Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, saya melanjutkan tanggapan saya ketiga tentang judul buku Ustadz Yahya Waloni. Kita saksikan judulnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan menanggapi dengan beberapa ayat penting menyangkut tentang sorga, pemilik sorga, dan dari mana umat Kristen berasal, dan siapa sebenarnya Ustadz Yahya Waloni, apakah masuk dalam kategori nubuatan Alkitab, dan bagaimana kondisi dari orang yang murtad, yang dulunya percaya Yesus, kemudian meninggalkan Yesus, termasuk Ustadz Yahya Waloni. 4 hal ini saya akan bagikan dalam video kali ketiganya. Dan ini pasti akan memberikan pencerahan ke begitu banyak orang. Dan saya berharap Ustadz Yahya Waloni membuka hati dan pemahaman yang benar. Jangan membuat tembok pemikiran untuk menolak pengajaran ini, ya, sehingga mendapatkan anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk betul-betul masuk dalam kumpulan orang yang ditebus kembali. Ya, ayat yang pertama dalam Yohanes 3 ayat yang ke-31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ayat ini memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang siapakah yang datang dari sorga. Dan saudara mesti paham bahwa orang yang datang dari sorga itu bukan turun seperti dari sorga, tas turun begitu saja. Ayat ini memberikan penjelasan tentang kehadiran Yesus di bumi. Pada waktu itu dia tidak langsung menjadi orang. Ya, dia tidak turun langsung dari sorga, dari langit, kemudian sampai di bumi, menginjakkan kaki di tanah. Tidak. Tetapi memberikan penjelasan tentang proses kedatangan Yesus dalam kuasa dan otoritas Roh Kudus, di mana dia dikandung di dalam rahim Maria tanpa melalui proses perkawinan sebagaimana lazimnya perkawinan manusia, laki-laki dan perempuan. Yesus dikandung oleh Roh Kudus dalam rahim Maria, dilahirkan menjadi bayi, dan kemudian anak-anak bertumbuh remaja, dewasa, dan sampai kepada proses pelayanan untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi, dan kemudian masuk dalam penderitaan, disalibkan, mati dan bangkit dan kematian. Kemudian ya, bangkit dari kematiannya itu mengalahkan maut, bukan menegakkan agama Kristen, tetapi mengalahkan maut dan secara sah mendeklarasikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi Yesus datang dalam proses kelahiran, dalam kuasa dan otoritas Roh Kudus. Beda dengan Yesus datang kali kedua. Ya, pada waktu Yesus datang kali kedua sama seperti pada waktu dia terangkat ke surga. Waktu dia terangkat ke surga, dia terangkat dengan tubuh langsung. Tetapi kali kedua dia datang, itu sama juga dengan tubuh kemuliaan. Tas turun. Semua bangsa akan menyaksikan hal itu. Dan hanya dia satu-satunya, ya, yang pergi ke surga dan kembali lagi untuk menjemput orang-orang percaya. Tetapi sebelum menjemput orang-orang percaya kembali ke surga, hidup dalam kekekalan, dia akan datang menghakimi dunia, menghakimi iblis dan pemerintahan, kemudian menegakkan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Itu yang disebut dengan Yerusalem baru. Nah, Saudara Yahya Waloni mesti memahami, sebetulnya bukan tentang siapa Yesus saja sebagai manusianya, tetapi pahami dari kuasa, dari otoritas, dari kekuasaan, dari peran utamanya dalam hal mengurus segala ciptaan yang ada di dunia. Bukan hanya mengurus orang percaya, mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh iblis di dunia ini. Dia mengurus yang namanya dosa, membereskannya di atas kayu salib, mengalahkan maut,
Yesus datang dari sorga ke dunia ini, urusannya bukan hanya untuk memberitakan keselamatan saja. Sehingga setiap orang percaya kepadanya akan selamat. Bukan hanya itu, tetapi dia mengalahkan yang namanya maut, kemudian memberikan kesempatan kepada orang percaya dengan kuasa untuk memberitakan kerajaan Allah di bumi, sehingga semua orang bergabung di dalam komunitas atau kumpulan orang-orang percaya di bumi ini, dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus kali kedua. Jadi pemilik sorga datang dari sorga untuk mengurus bumi, mengurus segala tipu muslihat setan, mengurus yang namanya ikatan-ikatan, mengurus yang namanya dosa, menegakkan yang namanya kerajaan Allah, memberitakan yang namanya keselamatan, memberitakan yang namanya pengampunan, memberitakan tentang kasih yang menyelamatkan, menganugerahkan yang namanya iman percaya, dan memberikan yang namanya satu pribadi, yaitu kuasa dan rohnya yang kudus. Memberikan itu untuk menuntun setiap orang yang hidup di dunia ini, dituntun sampai kepada kekekalan. Dan yang melakukannya tentunya adalah pribadi yang datang dari surga. Dia tidak akan bisa berkata, tidak akan bisa berkata, dosamu sudah ditanggung. Tidak akan bisa berkata, sorga tersedia bagimu. Tidak akan bisa berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Tidak akan bisa berkata, setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak akan bisa berkata demikian kalau bukan dia yang datang dari sorga. Dan yang datang dari sorga berkuasa untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya di bumi ini. Ketika dipanggil pulang, entah dalam proses kematian atau nanti dalam pengangkatan, dan kembali ke sorga, sudah punya tempat di sorga. Sudah punya tempat di sorga. Yahya Waloni mesti tahu bahwa orang percaya sudah disediakan tempat. Jadi dari mana berasalnya orang percaya itu? Nah, ini yang kedua. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang Kristen berasal dari mana? Dari Allah. Allah itu dari mana? Sorga. Dia yang menyatakan dirinya dalam rumah manusia yang dipanggil dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, memberitakan kabar keselamatan dan mengaruniakan iman percaya untuk diselamatkan. Iman percaya untuk diselamatkan. Bukan untuk mengetahui adanya Tuhan, tetapi untuk diselamatkan masuk surga. Dikaruniakan iman percaya, sehingga ketika orang yang percaya kepada dia disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah inilah yang kemudian menjadi ahli waris kerajaan surga. Ahli waris kerajaan surga tentunya kembalinya ke surga. Jadi orang Kristen itu, Yahya Waloni, tidak akan bisa masuk neraka. Ingat, orang Kristen dalam pengertian yang percaya kepada Yesus. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak akan masuk neraka. 1 detik pun tidak ada kesempatan dari Yesus untuk diberikan kepada orang Kristen sebelum masuk ke surga singgah di neraka. Tidak ada. Yang ada, sudah disediakan tempat di surga. Sudah disediakan tempat di surga. Kenapa? Karena Yesus berkata, di surga atau rumah Bapa banyak tempat. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen mati masuk surga, tidak ke neraka. Jadi apa yang Pak Ustadz katakan melalui judul buku itu, yang berkata bahwa neraka bagi umat Kristen itu hanya pikiran semata-matanya Ustadz sendiri.
Ustadz sendiri. Saya tidak percaya mewakili yang lainnya. Itu pikiran egonya Ustadz. Jadi Ustadz mesti sadar. Yang kedua, Ustadz mesti mengaku bahwa Ustadz tidak tahu mati masuk surga atau neraka. Itu saja. Nah, Ustadz, saya akan membagikan apakah Ustadz masuk dalam kategori nubuatan Alkitab. Ini poin yang ketiga. Yang ketiga ini saya akan bagikan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat ini berbicara tentang guru-guru palsu. Dan saya mau sampaikan, Ustadz mengajar melalui video. Ustadz mengajar lewat buku. Mengajar adalah tugasnya guru. Ini akhir zaman. Kalau Ustadz mengajarkan tentang Kristen, mati masuk neraka, itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab yang saya pegang ini tidak ada menjelaskan kata dan kalimat neraka bagi Kristen. Tidak ada. Yang saya pegang di sini kebanyakan tentang janji keselamatan dan jaminan-jaminan di surga. Jadi Ustadz sangat keliru untuk berkata bahwa Kristen mati masuk neraka atau neraka menjadi bagiannya umat Kristen. Perkataan atau pengajaran dalam judul buku itu adalah sebuah pengajaran sesat. Berarti kesimpulannya adalah Ustadz masuk dalam salah satu daripada kumpulan guru-guru palsu di akhir zaman ini yang dinubuatkan melalui firman Tuhan ini. Kenapa? Karena Ustadz tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Yang kedua, Ustadz menyangkal firman Tuhan. Yang ketiga, Ustadz tidak mengajarkan Alkitab atau tidak mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Kalau Ustadz tidak mengajarkan firman Tuhan, Ustadz masuk dalam kategori guru palsu. Dan umat Kristen harus waspada dengan guru palsu seperti Ustadz Yahya Waloni. Saya tegas sampaikan ini karena bukan hanya Ustadz saja yang berbicara tentang Injil, tetapi tidak mengakui kebenaran Injil, tetapi menyelewengkan kebenaran Injil. Nah, tugas guru palsu adalah mengajarkan kesesatan tentang Injil atau ketuhanan tentang Isa Al-Masih, baik dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi guru palsu mengajarkan sesuatu yang benar, diselewengkan kepada ketidakbenaran. Itulah cara kerja setan. Setan memutarbalikkan kebenaran. Untuk apa? Membenarkan dirinya. Padahal dirinya adalah sesat. Siapakah di balik guru-guru palsu? Setan. Bukan tokoh agama. Siapa di balik guru-guru palsu? Setan. Bukan tokoh-tokoh agama. Sejarah menunjukkan guru palsu memang dipengaruhi oleh guru-gurunya sebelumnya. Sejarah membuktikan nabi palsu memang dipengaruhi oleh nabi-nabi sebelumnya atau disebut dengan seniornya yang terdahulu. Tapi perhatikan, tentang pengajaran tidak berbicara tentang status kenabian dari seseorang manusia, tetapi itu berbicara tentang kuasa kebenaran yang diputarbalikkan oleh setan.
Jadi kalau Ustadz mengajarkan dan mengklaim bahwa neraka bagi umat Kristen itu adalah penyesatan. Umat Kristen harus pintar dan punya keyakinan untuk menolak apapun yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Apapun, selama tidak bersumber dari kebenaran dan selama tidak mengakui kebenaran tentang nubuatan dan penggenapan firman Tuhan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, tolak. Tolak 100%. Jangan terima satu kata pun. Karena itu dimulai dari kuasa penyesat. Dimulai dari silat lidah. Dimulai dari pengajaran sesat. Hati-hati umat Kristen, jangan goyah imanmu. Jangan lemah imanmu. Jangan kacau pikiranmu untuk mendengar dan meresponi pengajaran-pengajaran dari Ustadz Yahya Waloni. Bahaya. Kenapa? Firman Tuhan berkata jelas. Ayat ini terakhirnya berkata begini. Ya, terakhirnya lebih mengerikan. Dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Kata mendatangkan kebinasaan artinya begini. Waktu pengajaran sesat berlangsung, maka sorga mencatat. Kristus memerintahkan para malaikatnya untuk menyelidiki semua pengajar sesat, guru-guru sesat di dunia ini yang menyesatkan orang-orang percaya. Dicatat, kemudian dimasukkan dalam catatan agenda tentang penghukuman neraka. Ya, dicatat menjadi kumpulan orang-orang yang akan dibinasakan. Jadi pengajar sesat mengundang kebinasaan bagi dirinya sendiri. Pengajar sesat secara tidak langsung menyetujui penghukuman kekal bagi dirinya sendiri. Nah, saudara Ustadz Yahya Waloni termasuk orang yang mengundang kebinasaan bagi dirinya sendiri. Hati-hatilah Ustadz Yahya Waloni. Ya. Ini yang terakhir, bagian keempat. Bagian keempat. Saya mau sampaikan hal ini untuk mengingatkan kembali kepada Ustadz yang dulunya sempat murtad. Dulunya sempat murtad, lalu kemudian membuat pengajaran-pengajaran yang menentang kekristenan, menentang kitab suci Alkitab, lalu kemudian menentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini memberikan kesempatan besar kepada Ustadz, bila bersedia menerima dengan hati. Ibrani 6 ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus Kristus. Ya, bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Orang yang dulu percaya Yesus bukan hanya Ustadz Yahya Waloni. Semua orang di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, dulu percaya Yesus, kemudian meninggalkan Yesus disebut orang murtad. Nah, orang murtad ini tidak bisa dibaharui. Kata dibaharui itu artinya tidak bisa ditebus. Tidak bisa diciptakan menjadi manusia baru. Tidak bisa dimasukkan dalam kumpulan umat yang ditebus atau diselamatkan. Kecuali mereka kembali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada kesempatan terakhir. Bisa diberikan keselamatan. Nah, Ustadz Yahya Waloni dulu sudah meninggalkan Yesus dan sampai hari ini menentang. Sejak dulu mulai meninggalkan Yesus, Ustadz masuk dalam kategori perkataan firman sebagai orang murtad. Entah Ustadz mau mengakui ya status agama Ustadz sekarang ini benar mulia di mata agama Ustadz sendiri, itu urusan Ustadz. Tetapi yang jelas Alkitab berkata Anda murtad. Hari ini saya mau sampaikan, Ustadz masih punya kesempatan, asal satu saja. Kalau Ustadz tidak menghujat Roh Kudus, Ustadz diberikan kesempatan untuk bertobat dan menerima keselamatan kembali. Kalau Ustadz sudah masuk dalam kategori dosa menghujat Roh Kudus, Ustadz telah melakukan dosa kekal.
Dan dosa kekal tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni. Ya, sekali lagi tidak bisa diampuni dan ujung-ujungnya adalah neraka. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Itu pasti. Jadi Ustadz Yahya Loni, saya mau sampaikan hal ini karena saya mengasihi Ustadz. Yohanes 3 ayat 16 berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bertobatlah Ustadz, supaya engkau mendapatkan kasih karunia untuk masuk surga. Karena bukumu tidak sama dengan kitab suci yang ada di surga. Yang ada di surga ada satu kitab yang ajaib. Namanya kitab kehidupan, tercatat nama orang yang percaya kepada Yesus. Dan pada waktu mereka mati, dipanggil, disediakan tempat di surga. Itu pasti tidak mudah-mudahan. Tuhan Yesus memberkati Ustadz. Amin.